الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis kelima dari kitab Umdatul Ahkam karangan Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Namun sebelum kita memasuki hadis kelima, saya ingin sedikit memotivasi diri saya pribadi dan jamaah sekalian agar tumbuh semangat dalam mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan senantiasa ada di setiap zaman sekelompok dari umatku yang Allah Ta'ala menangkan mereka, yang Allah Ta'ala unggulkan mereka. La yadurruhum man khalafahum. Tidak memudaratkan mereka siapa yang menyelisihi mereka. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di setiap zaman itu ada kelompok-kelompok yang Allah Ta'ala menangkan mereka di atas kebenaran. Siapa kelompok di sini? Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, in lam takun hadhihi ta'ifah al-mansurah. Kalau seandainya kelompok yang dimenangkan di sini bukan ahlul hadis, bukan orang yang belajar hadis, fala adri manhum. Maka saya tidak tahu siapa lagi mereka. Artinya, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, orang yang senantiasa diunggulkan di setiap zaman, orang yang senantiasa Allah Ta'ala menangkan di setiap zaman, adalah mereka yang senantiasa belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau juga mengatakan, idza ra'aitu sahiba haditsin faka'anni ra'aitu ahadan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya saya melihat ada orang yang ahli hadis, kalau seandainya saya melihat ada orang yang belajar hadis, maka seakan-akan saya melihat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang sama antara orang yang belajar hadis dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya kalau para sahabat Nabi dahulu belajarnya hadis, dengarnya hadis langsung dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang yang belajar hadis setelah para sahabat, mereka enggak dengar langsung. Namun mereka juga sama-sama, mereka enggak dengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka juga sama-sama mempelajari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i kalau melihat ada orang belajar hadis, Al-Imam Syafi'i ingat dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis yang menunjukkan akan betapa agungnya orang yang belajar hadis, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak kelak bersamaku di hari kiamat adalah orang yang banyak bersolawat kepadaku. Dan orang yang belajar hadis, membaca hadis, mendengarkan hadis, otomatis dia akan memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikit-dikit akan dengar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi
berapa kali kita berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di satu majelis yang di situ dibacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya tidak ada keutamaan dari belajar hadis kecuali bisa bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan ini sudah lebih dari cukup. Maka di antara keutamaan belajar hadis adalah kita bisa banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu solawat akan dibalas sama Allah berapa? 10 solawat. Jadi kalau kita dalam satu majelis bersolawat 10 kali saja sudah menjadi berapa? 100 kali. Maka ini keutamaan yang sangat luar biasa karena kata Nabi SAW, orang yang paling berhak bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuki hadis yang kelima. Hadis yang kelima berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, La yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri. Janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil di air yang menggenang. Janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil di air yang menggenang alladzi la yajri, yang tidak mengalir, summa yagtasilu minhu, kemudian dia mandi darinya. Wali muslimin, disebutkan dalam riwayat Muslim, la yagtasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang sedangkan dia dalam kondisi junub. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Pada kesempatan kali ini ada dua pelajaran yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah larangan dari buang air kecil di air yang menggenang. Larangan buang air kecil di air yang menggenang. Kalau seandainya buang air kecil saja dilarang, maaf, apalagi buang air besar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengatakan, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil di air yang menggenang. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau seandainya buang air kecilnya di kolam renang bagaimana Ustaz? Kan kolam renang airnya menggenang atau tidak? Menggenang. Maka jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil di air yang menggenang. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan penegasan la yabulanna. Jangan sekali-kali di antara kalian buang air kecil di air yang menggenang. Ini alasan pertama, kenapa kita tidak boleh buang air kecil di kolam renang. Yang kedua, akan mengotori air. Jadi akan mengotori air. Apalagi naudzubillah kalau seandainya yang pipis di situ bukan cuma satu orang, banyak. Maka ini tentu akan mengotori air. Walaupun kalau seandainya airnya banyak, itu airnya banyak seperti kolam renang, walaupun itu tidak menjadikan airnya najis. Karena airnya banyak sekali, di situ ada beberapa ada yang pipis di situ. Memang kalau seandainya airnya banyak, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya, tidak sampai kepada najis. Namun tetap akan mengurangi kebersihan dari air tersebut. Jadi tetap tidak boleh. Kenapa?
karena akan merusak air tersebut. Namun kalau seandainya maaf airnya itu tidak banyak, kemudian ada yang pipis di situ, tentu otomatis air itu akan menjadi apa? Najis. Alasan yang ketiga, kenapa kita tidak boleh buang air kecil di kolam renang? Karena menyelisihi akad awal. Akadnya kita ke kolam renang itu apa? Berenang, bukan untuk pipis. Jadi akad kita kolam renang itu bukan untuk pipis, tapi untuk apa? Berenang. Maka siapa yang pipis di kolam renang, dia tidak sesuai dengan akad dia masuk ke dalam kolam renang. Yang keempat, alasannya adalah hal ini juga dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Ittaqul mala'inats salas." Jauhilah oleh kalian 3 hal yang bisa mendatangkan laknat manusia. Artinya 3 hal ini bisa menjadikan manusia itu enggak senang. Bisa menjadikan manusia itu melaknat orang yang melakukannya. Apa itu? An yaqauda ahadukum fi dhillin yastadillu bihi. Orang yang buang kotoran di tempat manusia berteduh. Yang kedua, au fi tariqin. Orang yang buang kotoran di jalan orang, di jalan yang digunakan oleh manusia berjalan. Yang ketiga adalah au fi naq'il ma, atau di air yang tergenang. Jadi 3 hal ini jamaah bisa menjadikan orang marah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut. Dan masuk di dalamnya orang yang buang air kecil di mana? Di kolam renang. Ini beberapa alasan kenapa kok kita tidak boleh buang air kecil di kolam renang. Dan para ulama menyamakan kolam renang itu dengan genangan air yang didapati oleh para sahabat. Jadi para sahabat Nabi SAW jamaah dulu itu sering safar. Mereka Allah sebutkan dalam surat Al-Quraisy kan, penduduk Mekah itu kalau di musim panas mereka perginya ke Syam. Kalau di musim dingin mereka perginya kemana? Ke Yaman, li'ila fi Quraisy. Jadi mereka tuh senang safar. Dan namanya safar itu butuh air. Nanti di tengah perjalanan biasanya itu ada padang pasir yang yang bisa menampung air. Jadi tanahnya itu Allah Ta'ala sudah desain bisa menampung air. Nah itu kalau mereka dalam safar, kok melihat ada air seperti itu, ada air yang tergenang banyak seperti itu mereka senangnya luar biasa. Mereka di situ bisa minum, bisa mandi, dan seterusnya. Dan di saat itu Nabi SAW mengatakan, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil di air yang menggenang. Padahal tumpuk air yang menggenang itu banyak, tapi tetap dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembahasan yang pertama. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasannya buang air kecil di air yang menggenang itu tidak boleh. Yang kedua adalah dilarang mandi junub di air yang menggenang. Nabi SAW bersabda, la yaktasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di dalam air yang menggenang ketika dia dalam kondisi junub. Artinya, contohnya ada bak mandi. Bak mandi kan airnya apa? Menggenang, dia langsung jeblong ke situ. Tidak boleh. Jadi nggak boleh ada air menggenang, dia langsung apa? Jeblong untuk mandi junub, tidak boleh. Terus, karena ini adalah riwayat dari Abu Hurairah, Abu Hurairah ditanya, kalau begitu bagaimana cara kita mandinya, wahai Abu Hurairah? Kata beliau, radhiyallahu taala anhu, yatanawaluhu tanawulan. Jangan langsung jeblong, tapi pakai gayung. Diciduk sedikit demi sedikit. Jangan langsung jeblong. Ini dua pembahasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama tadi apa jamaah? Larangan buang air kecil di mana? Di air menggenang. Walaupun airnya sebanyak air yang ada di kolam renang. Yang kedua adalah dilarang mandi junub jeblong langsung di air yang menggenang. Wallahu taala alam bisawab. Barangkali hanya ini yang bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم